Selamat pagi, hari ini hari Jumat 13 Juni 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Ridwan K. Saudara Ridwan di Mimika, Papua. Untuk tampilan depan seperti ini ya. Di sini ada indikator untuk input PLN, indikator PLTS, artinya ketika nanti PLN tersedia ini akan menyala, PLTS atau inverter menyala tersedia, ini indikatornya akan menyala. Kemudian di sini ada wattmeter. Wattmeter nanti akan menginformasikan output dari box panel ini, ada tegangan, daya, arus, dan timer nanti. Kemudian di sini ada baterai capacity untuk mengetahui kapasitas baterai yang kita gunakan. Kemudian ada selector switch untuk pemilihan mode. Yang pertama di sebelah kiri ada mode PLN atau nanti mode backup, lalu di tengah ada auto, dan di sebelah kanan ada mode PLTS. Nah, untuk box panel ini ketika kita menggunakan mode auto, itu PLTS atau inverter menjadi prioritas untuk outputnya, artinya beban nanti akan ditanggung oleh PLTS secara terus-menerus. Dan apabila nanti tegangan baterai berkurang di bawah 11,3 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, maka inverter atau PLTS akan dimatikan dan dipindah ke sumber yang kedua atau ke PLN secara otomatis, seperti itu. Dan nanti ketika baterai sudah terisi penuh, terisi sampai kurang lebih 80% ya dari kapasitasnya atau pada tegangan 13 volt, maka akan berpindah kembali ke PLTS, dan PLTS dinyalakan kembali secara otomatis dan berpindah ke PLTS secara otomatis. Seperti itu untuk sistem auto atau mode auto. Kemudian untuk mode PLN sebaliknya, outputnya prioritasnya adalah PLN atau sumber keduanya nanti terus menerus menggunakan PLN, dan PLTS akan tetap menyala sebagai backup. Masih sama seperti tadi, di bawah 11,3 volt mati, di atas akan menyala kembali di atas 13 volt untuk PLTS-nya. Nah, ketika menggunakan mode PLN ini, outputnya adalah PLN terus menerus. Jadi nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam, otomatis di backup oleh PLTS. Begitu ya, nanti listrik PLN sudah tersedia kembali, akan berpindah kembali ke PLN secara otomatis untuk mode PLN. Untuk mode PLTS ini terus menerus menggunakan PLTS sampai baterainya 0. Jadi tidak ada pembatasan penggunaan baterai untuk mode PLTS ini sampai 0, sampai habis total. Setelah habis baru nanti dia akan berpindah ke PLN. Ketika baterai sudah terisi kembali, inverter sudah bisa dinyalakan, otomatis berpindah PLTS kembali untuk mode PLTS, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke mode auto. Kita lihat di bagian dalam. Bagian dalam dilengkapi dengan inverter 1000 watt 12 volt ya, 12 volt DC. Kita lihat di bawah ada 1, 2, 3 terminal. Yang sebelah kiri, kita dari paling kiri dulu ada terminal baterai. Untuk pemasangan tidak boleh terbalik ya, plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan, dengan sistem 12 volt DC. Di sebelahnya adalah input terminal untuk input dari panel surya. Sama, pemasangan tidak boleh terbalik, plus atau positif di kiri, minus atau negatif di sebelah kanan, dengan sistem 12 volt DC. Lalu di sebelah kanan ada dua terminal, satu terminal yang dibagi dua ya. Satu lagi adalah input, satunya lagi adalah output. Input nanti yang dihubungkan dengan input dari PLN atau sumber keduanya. Lalu output yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Itu. Kemudian di sini ada 3 buah MCB. Yang pertama dari paling kiri dulu adalah MCB baterai, kemudian MCB PV atau panel surya, kemudian yang paling kanan adalah MCB output. Nah,
Untuk menyalakan dipastikan berurutan ya antara MCB baterai dan MCB PV. Jadi dinaikkan dulu MCB baterai, kemudian MCB PV menyusul kemudian. Nah, untuk mematikan sebaliknya MCB PV dulu baru MCB baterai. Oke, kami sarankan untuk menyalakan seperti itu, berurutan seperti itu. Untuk MCB output nanti terakhir, paling terakhir. Oke, saat ini sudah dihubungkan dengan baterai dengan tegangan 13 volt DC. Kita coba kita nyalakan. Oke, sudah naik MCB baterai. Nah, kita lihat tadi kalau kita perhatikan di sini ada 2 buah indikator. Kita ulangi ya. Nah, 1 2. Nah, indikator yang kedua sudah menyala, artinya input output dari PLTS sudah siap atau sudah tersedia seperti itu. Kemudian kita naikkan MCB outputnya. Ini tidak perlu dinaikkan ya untuk saat ini. Jadi setelah naik ini dinaikkan. Untuk sekarang tidak perlu dinaikkan karena kami tidak menggunakan input dari panel surya. Output kita naikkan. Kita lihat di sini untuk SCC normal ya, tegangannya tertera sesuai dengan tegangan baterai. Oke. MCB output sudah naik. Kemudian ini ada indikator warna hijau di sini. Ini juga sebagai indikasi bahwa inverter sudah menyala ya. Kalau nanti indikatornya warna merah berarti ada trouble di inverternya. Kita lihat di depan. Nah, MCB output sudah menyala. Di depan sini kita lihat di bagian wattmeter. Di sebelah kiri paling atas warna biru itu adalah outputnya 229 volt. Di bawahnya warna kuning adalah beban. Untuk output saat ini kami hubungkan dengan kipas ya di sini sebagai bebannya. Kurang lebih 40 watt untuk beban dari kipasnya. Di bawahnya ini adalah suhu 30 derajat, suhu di dalam ruangan box ini ya, terukur kurang lebih 30 derajat. Kemudian di sebelah kanan paling atas warna merah adalah arus yang dikeluarkan saat ini pada beban 40 watt tadi. Kemudian di bawahnya timer, itu seperti odometer di kendaraan. Lalu maaf, di yang seperti odometer yang paling bawah ya, ini ada power faktornya 0,9 atau total konsumsi daya. Nah, ini yang seperti odometer di kendaraan. Oke. Saat ini mode auto, tidak ada input PLN, PLTS on, output menggunakan PLTS, beban ditanggung oleh PLTS. Kita berikan input PLN dulu. Kita masih di mode auto ya. Input PLN sudah masuk, tetapi output masih menggunakan PLTS. Kita coba switch ke PLN secara manual seperti ini. Nah, perbedaannya tegangan PLN lebih rendah ya, 220 volt. Nah, ini PLTS 228 volt. Tegangan PLN lebih rendah. Nah, ini. Oke, masih auto. Nah, beban masih menyala ya kipas. Kita coba turunkan kapasitas baterainya di bawah 11,7 volt. Jadi kita asumsikan ini sudah digunakan beberapa waktu, lalu tegangan turun, kapasitas baterai turun. Nah, di bawah 11,3 ya, tadi sudah teraih di bawah 11,3. Inverter akan dimatikan. Nanti kalau kurang lebih di 30% dari kapasitasnya, inverter dimatikan, otomatis beban ditanggung oleh PLN secara otomatis berpindah ya ke PLN. Seperti itu. Inverter akan dinyalakan kembali setelah jadi nanti panel sudah charging, baterai terisi, kapasitasnya naik di atas 80% dari kapasitasnya atau kurang lebih ada tegangan 13 volt, inverter akan dinyalakan. Oke, sudah 90%. Nah, inverter sudah on, 13 volt, inverter on. Beban kemudian akan berpindah ditanggung oleh PLTS ya. Switch ke PLTS kembali outputnya secara otomatis. Oke. Jadi normal untuk mode auto. Kita coba ke yang kedua, mode PLN. Nah, outputnya menggunakan PLN, dengan PLN lebih rendah. Kita coba matikan input dari PLN. Jadi PLTS tetap standby ya, nyala. Itu input PLN kita matikan, ya otomatis berpindah ke PLTS ya, tegangan naik. Nah, ini beban tetap menyala. Lalu kalau baterainya habis ya sudah tidak ada output lagi ya. Nah, seperti ini, baterai habis, PLN nggak nyala, otomatis tidak ada output lagi. Tapi kita bisa paksa menggunakan mode PLTS seperti ini. Nah, dia akan menyala PLTS nya.
beban akan menyala kembali. Nah, ini kami sarankan digunakan dalam keadaan darurat saja ya, misalnya butuh penerangan segera bisa menggunakan ini. Tapi kalau tidak, kami tidak sarankan menggunakan ini terus-menerus. Tujuan untuk pembatasan baterai 30% tadi adalah agar baterai lifetime-nya terjaga, artinya bisa bertahan lama. Oke, kita naikkan lagi tegangannya di 13 volt. Kita pindah ke mode PLN lagi ya. Mode PLN. Kita masuk sekarang kita asumsikan PLN sudah menyala. Otomatis akan berpindah ke PLN kembali. PLTS tetap standby. Oke, artinya tidak ada masalah. Semua mode PLN, mode auto, mode PLTS semua dalam keadaan baik, normal dan siap dikirim ya. Secara fisik pun tidak ada masalah, secara fungsi semua normal. Jadi itu saja dari kami. Dan box panel 1000 watt hybrid 12 volt ini siap dikirim kepada saudara Ridwan. Saudara Ridwan di Mimika, Papua. Oke, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.